tapi pokoknya ada gangguan di rahim. Itu memang dari aku ada gangguan, jadi kalau mens tuh sakit perut sampai benar-benar sakit sampai pingsan gitu. Jadi endometriosis. Aku tanya ke teman-temanku, kayak ke Ika, kan Ika dokter ya. Hai Arkadaslar, ketemu kembali dengan Teteh Sari di sini. Pada video kali ini, Teteh ingin menampilkan kisah inspiratif dari teman Teteh yang survive akan kanker. Teman Teteh ini sudah terkena penyakit kanker getah bening, kemudian kanker rahim, dan sekarang kanker usus. Untuk lebih jelasnya, kita langsung berkenalan dengan dia. Oke, sebentar ya, kita hubungi dulu ya. Halo, Nurul. Baik, Sehat? baik. Sehat, alhamdulillah, baru habis di Sinar. Terus gimana? Ada kerasa sakit atau gimana nggak? Enggak, biasa aja. Cuman Biasa aja. nggak boleh, Lu selalu biasa aja, nggak ada reaksi badannya. nggak boleh ketemu sama anak kecil, sama orang sakit, sama orang tua, karena kan masih radiasi tinggi, takut nular. Bahaya. Termasuk ketemu aku juga belum boleh ya. Oh, itu Padahal sih. Itu mah urusannya beda lagi ya. Oke, teman-teman, ini adalah teman saya namanya Nurul. Dia asli dari Aceh dan kebetulan dia menikah dengan orang asing dan sekarang tinggal di Turki. Kemudian gimana ceritanya ya? Kita kan udah ngobrol dulu nih. Maksudnya itu kita pengen mengangkat kisahmu ini agar menjadi apa ya? Menjadi inspirasi untuk orang di luar sana yang mungkin mempunyai penyakit yang sama dengan dirimu agar tetap semangat dalam menjalani cobaan ini ya, karena Tuhan itu tidak akan mencoba umatnya di luar batas kemampuan, benar nggak? Benar. Jadi saya pengen tahu gimana kisahnya awal mulanya kamu bisa terkena penyakit ini. Boleh cerita dong buat kita-kita. Iya. Jadi awalnya itu kan waktu masih kuliah tahun 96 ada benjolan di payudara kan. Pertama kirain cuma kenal, jadi mungkin karena menstruasi, tapi hampir 2-3 bulan nggak hilang. Jadi kan cek ke rumah sakit, diangkat nih biasa, nggak bahaya. Diangkat beres tumor gitu. Tapi dokternya curiga ada sesuatu, makanya karena waktu dites ada lagi benjolan di dekat telinga sini, ada benjolan kayak anggur gitu. Jadi dioperasi lagi, diambil. Nah, yang ini yang ternyata bahaya, kanker kelenjar getah bening. Itu 6. Itu di sini apa gimana, bulat-bulat gitu bisa kamu raba atau gimana itu? Iya. Jadi kayak kelenjar gitu, kenyal-kenyal gitu di sini. Kerasannya satu. Ternyata ada 5 kayak anggur kecil-kecil, ada tangkai-tangkai. Jadi diangkat, ternyata ganas kan, kanker kelenjar getah bening. Tapi masih stadium awal. Jadi sempat berobat setahun dari 96 sampai 97. Nah, setelah itu bilang ke aku, ini biasanya kalau masih muda dan sehat, pola hidupnya dalam 20 tahun kena lagi. Jadi karena itu aku rutin berapa tahun sekali general check up, kalau pulang ke Aceh check up di laboratorium gitu kan, untuk tahu ini mungkin kalau nanti kena lagi. Nah benar, tahun 2018 kena lagi, kena kanker rahim. Kanker rahim 3A awalnya. Terus sekarang kena kanker usus dan liver gitu. Usus dan liver. Nah, pada saat kamu kena kanker getah bening itu, pengobatannya apa? Begitu kamu dioperasi, udah kamu sembuh gitu, atau misalnya ada urutan yang harus kamu lalui?
Iya, jadi selama itu kan aku di Bandung ya, tahun 96 Mhm. itu aku berobat di Boromius, tapi waktu operasi, Mhm. 2 kali ya sempat juga di Hasan Sadikin. Nah, itu, selain berobat dokter, berobat umum, tapi aku nggak boleh di kemo, karena waktu itu timbangan badanku terlalu pokoknya nggak sesuai standar untuk kemo. Hasil labnya Mhm. nggak bisa kemo, aku berobat tradisional. Waktu itu Mmm. minum, susu kuda liar dari Sumba, sama Aha. minum makan itu, singkong beracun. Mmm. Nah, pas sudah Berarti setahun kamu mhm. bersih, bersih nggak ada lagi kankernya. Nggak sempat di kemo itu, tapi berobat, rutin tiap bulan ke rumah sakit. Aha. Terus waktu kamu operasi itu operasi besar apa operasi kecil masuknya itu? Itu operasi kecil, cuman 2 jam mungkin. Jadi cuman pertama pengangkatan lemak kayak bakso gitu kan, di dada. Mhm. Itu nggak jinak, hitungannya tumor jinak miom. Tapi Mhm. yang di sini itu, kanker ganas. Tapi juga nggak operasi besar, malah aku cuman dibius lokal. Aku masih sadar waktu dioperasinya. Mmm. Jadi di, bius lokal kita masih sadar, tahu aktivitas dokternya, cuman kan nggak sakit gitu. Mhm. Habis langsung pulang, nggak nginap. Nah, kira-kira berapa tuh biayanya waktu waktu tahun 96 ya? Pas 97 tuh kamu Oh, operasi? Habis itu berapa waktu tuh biayanya? waktu 96 itu murah. Sekali operasi 2.100.000, 1.500.000 kayak gitu loh. Nggak mahal-mahal banget. Ya nggak murah lah kali waktu itu, 1,5. Kayak Ya nggak itu murah lah, udah mahal lah tuh. Udah tahun 96, 97 ya segitu uang berasa banget, 1,5 lah. Bener kan? iya, iya benar. Hmm. Karena aku ada endometriosis, Mhm. suntik Enrolin setiap bulan, itu sekali suntik 1.700.000 selama Tuh 6 kan? bulan. Itu untuk apa itu? Itu ada endometriosis. Endometriosis itu aku nggak bisa terlalu jelasin ya, nggak ngerti juga. Tapi pokoknya ada gangguan di rahim. Itu Ah. emang dari aku ada gangguan, jadi kalau mens tuh sakit perut sampai benar-benar sakit sampai pingsan gitu. Jadi Mhm. endometriosis. Aku tanya ke teman-temanku, kayak ke Ika, kan Ika dokter ya. Aku tanya ke Ika, katanya ada 2 pendapat. Endometriosis itu pertama katanya belum diketahui penyebabnya. Yang kedua, karena waktu menstruasi nggak tuntas, jadi masih ada yang tinggal, terjadi perlengketan di jaringan-jaringan sekitar rahim. Nah, itu yang bikin kanker. Oh itu, berarti awal mulanya itu, kamu kena kanker rahim tuh dari situ ya, awal mulanya? 2018, dari sebelumnya aku emang selalu check up tiap tahun, pasti cek macam-macam ya untuk tes, ada kanker atau enggak. Tapi hasilnya negatif, nggak ada kanker. 2018 Mhm. baru ketahuan ada kanker, rahim gitu. Nah, kanker rahim itu, kamu posisi udah menikah atau belum tuh? Waktu kamu divonis kamu kena kanker rahim itu? Udah kanker rahim baru 2018 kemarin-kemarin, baru 2 tahun. Oh, nah Udah itu, di Turki. iya bener. Sebelumnya kan pendarahan. Eh, Mmm. Sebelum tinggal di Turki juga emang udah sering pendarahan, pernah setahun. Selama setahun itu setiap hari aku mens, pendarahan gitu. Banyak Mmm. lagi. Jadi kan khawatir kan, jadi sering cek ke Ah. rumah sakit. Tapi hasilnya masih negatif aja. 2017 aku pindah ke Turki. Nah, cek terakhir baru ketahuan ada kanker rahim. Makanya operasi pengangkatan rahim, indung Mhm. telur, apalagi itu, pokoknya organ yang di rahim itu udah diangkat semua, udah bersih. Mhm. Mm-mm. Nah, itu keputusan final nih, kita, misalkan kamu udah dicek, kamu sakit, apakah keputusan finalnya kamu harus operasi gitu, atau memang ada tahapan dulu? Kamu misalkan, oh ya diobatin ini dulu, bagaimana dulu, atau gimana tuh? Iya, mungkin itu tergantung tingkat penyakitnya ya. Jadi dokter nggak Mhm. sama itunya nasihat untuk tindakannya. Kadang kemo dulu, terus operasi, terus disinar. Tapi ada juga yang operasi dulu kayak aku, operasi, di kemo, baru disinar. Ada juga, jadi beda-beda, tergantung. Ada yang nggak dioperasi karena mungkin masih kecil, masih bisa disinar aja hilang gitu. Mhm. Berarti Tapi kalau dirimu udah langsung operasi ya? iya, kalau kayak rahim kan emang udah mengganggu, udah rusak. Jadi kalau bisa dibiarkan nanti selnya makin berkembang. Makanya diangkat rahimnya semua biar penyakitnya juga keangkat gitu kan. Mmm.
Nah, Ya. berapa tuh biaya yang kamu habiskan untuk operasi, dan kenapa kamu memutuskan untuk operasi di Turki? Kenapa nggak memutuskan kita operasi di Indonesia aja gitu? Karena waktu terakhir dicek ketahuan kankernya di sini dan dokter suamiku bilang gini, boleh nggak ini kan masuk rumah sakit rencana cuma check up loh, rendezvous cuma untuk datang check up, bukan rencana operasi, bukan rencana operasi, cuma datang untuk karena rendezvous Kontrol. kan. Boleh nggak pulang dulu, keluarga mau musyawarah? Nggak boleh ditunda dan nggak boleh dipulangkan. Aku langsung diinapkan di rumah sakit waktu habis cek itu. Dalam hitungan hari harus langsung operasi karena udah bahaya. Takut pecah atau menyebar. Takutnya menyebar ke organ-organ yang lain kayak paru-paru, itu bahaya kan? Gitu. Benar. Jadi Berapa nggak lama boleh tuh pulang. operasinya waktu itu? Waktu yang 2018 itu 9 jam. Juli 2 tahun yang lalu kan, Iya, operasinya itu 9 jam dari pagi. Iya, ya, aku tahu itu sampai pagi, sampai agak malaman ya, agak lama banget tuh. Kira-kira berapa tuh habis biayamu? Itu kalau biayanya, kan kita ada asuransi kan, pakai asuransi, cuman nggak ditanggung 100%. Jadi ditanggungnya itu 60-80%, sebagian kita bayar. Total habisnya itu kalau dirupiahkan sekitar 200 jutaan. 200 juta tuh? Tapi enggak, kita nggak bayar segitu. Kita ini ada asuransi. Karena asuransi ya? Obatnya, kalau kayak dokter, ruangan, operasinya tuh gratis. Oh iya benar, karena dirimu kan itu ya, ada Sigorta ya, asuransi ya? Terus itu kenapa sekarang agak sedikit berbeda? Menurut kamu nih, pelayanan tentang penyakit kanker ini yang di Indonesia sama yang di Turki, ada perbedaan nggak dari pelayanan, dari kualitas atau dan sebagainya begitu? Iya, jadi kan aku selama berobat di Indonesia kan di Jakarta sama di Aceh. Kalau di Turki di Istanbul. Itu semua di rumah sakit pemerintah, di rumah sakit yang ada BPJS-nya kan. Kalau di Ya, sini juga di negara. kan rumah sakit pemerintah. Itu sama Ya. bagusnya. Memang waktu di sini dokter bilang, sebaiknya kemonya di sini aja karena di Turki itu bagus pengobatan untuk kanker. Pasien dari Asia juga banyak yang berobat ke Turki waktu itu. Cuman aku pertimbangannya mau kemo di Aceh karena mau pulang kampung aja. Karena rencananya kalau berobat di Aceh itu tiap bulan bisa check up ke Singapura atau ke Penang, ke Malaysia. Jadi Karena cari dekat second ya. opinion dekat, flightnya cuma sejaman. Jadi aku kemo di Aceh dan sangat sama. Diagnosa dokter hampir sama, pengobatannya sama, teknisnya juga tiap pagi dokter visit ke ruangan kita, tanya apa keluhan, ngasih nasihat. Malah dilihat kayak aku kan kegemukan. Dokternya bilang, oh ini kamu kegemukan. Besoknya datang ahli gizi untuk nasihatin gitu. Waktu di Turki juga, aku tuh kalau pagi kan datang visit dokter. Aku sebulan dirawat di rumah sakit kan. Tiap pagi dokter datang. Dia lihat aku stres karena aku kayaknya ketakutan gitu kan. Kayak Iyalah. datang. Dan dokternya panggil psikiater. Jadi besok paginya datang psikiater ke ruanganku. Dia bilang aku stres gitu. Terus kata suamiku, ya jadi gimana bagusnya? Oh setiap hari harus konsultasi dengan saya, kata psikiaternya. Ibu bisa bahasa Inggris, istri saya nggak bisa bahasa Turki. Nggak bisa, jadi gimana? Bahasa Inggris aja. Dia bahasa Turki, aku bahasa Inggris, gimana nggak nyambung ngomongnya. Jadi nggak ada konsultasi apa-apa. Tapi seenggaknya mereka lihat kebutuhan kita, bagus kali perawatan di rumah sakit di Turki juga. Kan aku nggak sebenarnya pasien yang dirawat tuh nggak boleh ditungguin kan, apalagi sama laki-laki kan, sama aku disediain kamar sendiri. Walaupun kamarnya kecil, tapi disediain kamar sendiri biar suamiku bisa dampingin, bisa di ruangan tetap nungguin. Karena gimana, itu kan aku sempat infeksi, sempat nggak bagus kondisinya waktu dia mama habis operasi itu ya. Nah, itu 1 jam sekali datang perawat. Ngecek darah, ngecek suhu badan panas atau enggak, terus aku infeksi, dikasih es, pokoknya setiap jam itu perawat bolak-balik. Sangat kita sempat galang
perlu donor darah ya. Tapi cepet ya, waktu itu kan aneh, kan harusnya kan golongan darah orang tersebut yang harus